يا رب وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بن اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكل أين أتى الرسل القرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا رب بن فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap pengurus Masjid Jami Al-Huda, mudah-mudahan amal ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasal tentang wal mashu alal khufain gitu ya. Kemarin sunnah mandi sunnah udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mashu alal khuffaini jaizun. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi insyaallah ta'ala amin. Fasal tentang mengusap alal khuffaini kepada dua khuf atau sepatu kulit, jaizun itu boleh. Ini fasal jarang dipraktekin karena bukan sunnah, bukan wajib, tetapi hanya mubah, boleh. Fil wudu ila fil ghusli fardun au naflun. Dalam masalah wudu la fi ghuslin fardin, bukan dalam masalah mandi wajib atau mandi sunnah. Wala fi izalatin najasatin, bukan juga dalam menghilangkan najis. Falau ajnaba au damiyat rijluhu, kalau seseorang junub atau kakinya berdarah, fa aradal masha,
kemudian dia menginginkan mengusap, badalan an ghuslir rijli lam yuzza, sebagai ganti dari membasuh kaki maka tidak tercukupi. Balla budda minal ghusli, akan tetapi wajib hukumnya untuk dimandikan. Wa usyira qawluhu jaizun, dari kalimat musannif jaizun, anna ghuslar rijlaini afdalu minal mashi, bahwa membasuh dua kaki itu lebih utama daripada mengusap. Wa innama yajuzu mashul khuffaini la ahadahuma faqat, boleh mengusap sepatu, dua sepatu kulit, tidak salah satunya, illa an yakuna faqidal ukhra, kecuali kalau dia hanya punya kaki satu. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada namanya sepatu kulit di zaman Nabi, sepatu kulit, tapi sepatu itu bentuknya tipis. Kalau yang pernah berangkat umroh atau haji mungkin pernah melihat namanya khuf, dipakai oleh sebagian orang Arab, itu namanya disebutnya khuf, bukan sepatu seperti yang kita punya ya. Tetapi sepatunya itu sepatu dari kulit tipis. Ini biasa dipakai dan dulu pernah dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika musim dingin. Ya, seperti sekarang kita masuk musim dingin, ada sendal atau sepatu kulit yang tipis bentuknya, dan ini dipraktekkan untuk berwudu dan tidak dilepas saat wudu. Jadi kalau musim dingin di Arab itu kurang lebih sampai 6 derajat, 7 derajat. Kalau dulu saya mengalami sampai 6 derajat gitu. 6 derajat itu udah dingin sekali itu, dan kaki kalau kena air itu seperti tersetrum gitu. Maka dari dahulu kala itu ada praktek amal wudu yang bentuknya orang-orang dulu ini sepatunya dipakai, bahkan dipakai juga buat sholat. Ini jadi sebuah keanehan kalau seandainya tuh dibawain saya sepatunya nih, tadi minta. Nah tapi bentuknya ini nanti ada syaratnya yang kita harus bahas satu persatu syaratnya. Kriterianya, ketentuannya tentunya ada, nanti kita bahas satu persatu. Jadi jangan aneh kalau ada yang melihat orang menggunakan praktek wudunya sepatunya nggak dilepas. Sepatu ya, kita bicara sepatu, sepatunya nggak dilepas. Sepatu ini di sini di bab fikih bahasanya khuf. Ada 2 bab dalam fikih yang jarang memang orang praktekkan. Satu tentang mashu alal khufain, mobil khusus orang Indonesia. Yang kedua tentang pecak waris. Pecak waris biasanya orang kita itu lebih senang redo ala redo, ya kan? Yang penting empoknya redo, adiknya redo, abangnya redo, ya adiknya redo, udah jadi pukul rata. Jatah kontrakan masing-masing 2 pintu gitu kan. Padahal kalau ilmu warisnya dalam fikih itu harus dibagi antara laki-laki, itu jatahnya 2 dibanding 1. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Nah itu nanti kita bahas di bab masalah waris. Ada syaratnya, bisalasati syara'id, ada 3 syarat. Pertama, ayyabtadi asyakhsu lubsuhuma ba'da kamalit taharah.
seseorang menggunakannya setelah sempurna taharah. Walau ghassala rijlan wa albasahuma khuffahuma, kalau dia membasuh kakinya dan dia pakai khufnya, summa fa'ala bil ukhra, kemudian digunakan dengan yang lain, kadzalika lam yakfi, ini enggak benar. Walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamalit taharah, kalau dia juga mulainya dengan menggunakannya setelah sempurna suci, summa ahdasa qabla wusuli rajli quddima qidamal khufi lam yajuzil masha, kalau dia memulai menggunakannya setelah sempurna suci, kemudian dia hadas, sebelum sampainya kaki kepada tumit khuf, maka dia tidak mencukupi untuk diusap. Syarat pertama Pak Bu sekalian adalah menggunakan sepatu kulit ketika kita pengen nggak ngelepas atau mengusapnya, itu adalah setelah sempurna berwudu, bersuci. Contoh, saya mau pakai ini kulit sepatu dan saya nggak mau lepas ketika saya nanti wudu. Syarat pertama yang saya harus lakukan adalah saya sudah dalam kondisi suci, artinya saya punya wudu di awal, atau kalau saya sedang junub hadas besar, saya sudah mandi hadas besar, baru saya pakai sepatu ini. Setelah saya sudah mandi hadas besar atau saya sudah berwudu, boleh saya menggunakan sepatu kulit. Dan nanti ketika saya batal wudu saya, kemudian saya wudu lagi dan nggak melepas sepatu ini, cukup diusap di atasnya. Ini agak jarang orang kita menggunakan atau mempraktekannya. Cukup diusap di atasnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang pernah haji melihat sebagian orang-orang Arab pakai kaos kaki lagi wudhu nggak dilepas. Itu madhabnya Hanabilah yang menyamakan hukum kaos kaki dengan sepatu di zaman Nabi, sepatu kulit di zaman Nabi. Nah, itu syarat pertama. Jadi kalau saya belum wudu atau saya belum mandi hadas besar, kemudian saya langsung pakai aja sepatu, maka saya nggak boleh hukumnya nanti ambil wudu langsung usap. Kaki yang kita pengen gunakan untuk pakai sepatu itu harus udah dalam kondisi bersih dan suci. Artinya ya, habis dikasih sepatu dikasih air, alhamdulillah. Habis air putih biasanya tapi air putih lebih sehat dari air kopi. Man kalau ada ya boleh juga. Bisalasati syarat itu syarat pertama. Jadi paham, bagi yang mau pakai sepatu dan tidak dilepas, itu adalah harus dalam kondisi itu yang pertama. Artinya dalam kondisi suci. Kalau dia junub, dia sudah mandi junub. Kalau dia belum wudu, dia wudu dulu, baru dia pakai sepatu. Syarat kedua, wa ayyakuna il khufani satiraini li mahalli ghaslil fardi minal qadamaini bi ka'bayhima falau kana al ka'baini kal madas lam yakfil mashu alaihima. Syarat yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini perhatikan. Kalau yang mau pakai sepatu, Bapak atau Ibu dalam melaksanakan sholat pakai sepatu boleh nggak? Kan aneh ya. Boleh ternyata. Salat pakai sepatu boleh gak? Boleh. Ini jarang yang dipraktekkan. Dulu presiden kita yang keempat, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pernah sholat pakai sepatu. Orang yang belum baca fikih ini itu udah marah-marah. Oh, masuk masjid pakai sepatu, masuk masjid pakai sepatu. Padahal ada kebolehan dalam fikih bahwa kita menggunakan sepatu saat
sholat, saat wudhu juga boleh, saat sholat juga boleh. Nah, cuman kriterianya dan syaratnya berlaku. Tadi pertama setelah suci, yang kedua an yakuna satiraini lima hal. Nah, ini yang kedua, sepatu yang kita pakai ini enggak seperti ini bentuknya ya. Itu harus ya penutupnya ini nih sampai ke mata kaki. Sebab kita berwudu batasan membasuh kaki sampai mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulikum boleh, wa arjulakum boleh, wa arjulakum wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Mohon maaf, mata kaki mana? Ini kan udah pada tahu semua ya. Kalau saya pakai sepatu ini sampai mata kaki nggak boleh. Maka sepatu yang seperti ini mohon maaf tidak boleh digunakan. Nah, kayak sepatu apa tuh berarti yang boleh? Tentara atau sepatu orang gormen ya, orang lagi ngecor ya, lupa sampai sini. Nah, kopi sampai, alhamdulillah. Ini namanya orang pondok sambil nyebutnya kopi berani nih. Emang apa kopi berani? Sendirian berani. Kalau ada temennya mah berarti bukan kopi berani. Kopi kalau sendiri kan terlalu berani ya bu. Mengapa ngomongin kopi ini? Orang lain ngomongin sepatu nih. Nah, ini sepatu yang kita pakai syaratnya itu harus menutup mata kaki, karena wudhu itu adalah batasannya sampai mata kaki. Jadi beli sepatu yang menutup mata kaki nih kalau mau dipakai buat wudhu atau sholat. Nah, kemudian kalau dia di bawah mata kaki maka ini nggak boleh, nggak sah, karena prakteknya khuf itu adalah sampai di mata kaki. La mani'ar ru'yah, nggak harus dia terhalangi untuk dilihat. Wa ayyakuna satru min jawanibil khufaini la min a'lahuma, menutupnya itu dari sisi-sisi dua khuf, la min a'lahuma, dan tidak dari atasnya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, nih perhatikan. Nah, yang terakhir syaratnya, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima, sepatu yang kita gunakan ketika kita ingin pakai itu buat wudu dan dipakai buat sholat, itu sepatunya bukan sepatu yang dobol atau yang rusak, yang kalau dipakai suka somplak sendiri, bukan. Tapi sepatu yang tatabu'ul masyi, yang kuat dipakai untuk jalan. Jangan sepatu sudah sobek ya, udah sowak dipakai, enggak. Sepatu yang ini misalnya nih, kan kadang sepatu nih kalau yang murah di sini suka somplak ya. Iya, bolong. Terus kemudian di bawahnya juga enggak apa namanya, udah banyak yang inian, kulitnya kelihatan. Atau di samping-sampingnya nih digigit tikus ya kan, kulitnya kelihatan. Yang perlu kita pastikan sepatunya itu adalah sepatu yang bisa dibawa jalan kemana-mana dan tidak terlihat posisi kaki sampai batasan mata kakinya yang diwajibkan seseorang untuk dibasuh saat dia berwudu. Jadi mohon maaf itu sepatunya itu sampai menutupi ini, dan nggak ada yang kelihatan di seluruh sisinya karena ada rusak di salah satu sisi sepatunya. Ini yang boleh kita gunakan saat kita ingin pakai ini sepatu. Litaraddudi musafirin fi hawaijihi min haqtin wa tirhalin, karena orang yang musafir nih akan pergi bolak-balik memenuhi hajatnya baik naik maupun turun.
Ya, orang yang sedang dalam perjalanan nanti itu boleh dijelaskan di sini masanya 3 hari nih. Orang yang mukim masanya sehari, persis seperti orang sholat jamak qashar. Kalau dia dalam perjalanan jauh, dia boleh 3 hari 3 malam. Kemudian wa yukhadhu min kalamil musannif kaunuhuma qawiyaini bihaitsu yamna'ani nufudhal ma. Kenapa dikatakan sepatunya itu harus baru dan tidak ada kerusakan dalam sepatu tersebut? Karena supaya air nggak boleh masuk. Air nggak boleh masuk. Satu, sepatunya tadi dikatakan harus menutup mata kaki. Yang kedua, jangan sampai pastikan air itu masuk. Nah, makanya ini sepatunya sih sebenarnya nggak mirip kayak ini. Kalau seperti ini sebagai ini aja nih, apa namanya, sampel aja. Tapi contohnya bukan kayak gini ya, Pak Bu. Kalau seperti ini, nah ya walaupun sampai di atas mata kaki, ya kalau air masih memungkinkan masuk, ini bukan. Dia biasanya, ya kalau yang ke Mekah itu nanti tanya, amin, mudah-mudahan kita bisa ke Mekah lagi nih, rindu Mekah nih. Nah itu biasanya ada shreddingnya di sini nih. Ini ada shreddingnya di sini nih. Shreddingnya di sini buat ngikat supaya air nggak masuk saat diusap. Karena dia pengganti dari kaki. Kalau dalam praktek wudhu itu pengganti dari kaki. Jadi nanti kalau kita udah suci ya, ini prakteknya Bu. Kita udah suci, udah wudhu nih. Saya udah wudhu. Kemudian saya mau pakai sepatu kemana-mana. Sholat juga mau pakai sepatu. Kemudian juga wudhu mau pakai sepatu. Nah, sepatu yang saya pakai selain daripada menutupi mata kaki, maka saat saya usap itu airnya ini nggak masuk ke dalam. Cukup saya usapnya di atas begini nih. Jadi yang ambil air, kemudian saya usap begini, udah jadi pengganti daripada nyiram kaki saat kita sedang dalam keadaan normal tidak menggunakan sepatu. Nah sepatunya makanya harus tatabu'ul masyi, bisa dibawa jalan kemana-mana. Paham nggak? Jelas nggak? Jelas. Wa ishtaratu aidan taharatuhuma, harus dalam kondisi suci. Nah ininya suci nih. Nih sepatunya harus suci, tidak boleh kena najis. Seperti umpama kalau di kita kena tai kotok tai ayam, nggak tahu saya dari dulu ngapa orang nyebutnya tai ayam itu tai kotok ya. Walau labisa khuffan fawqa khuffin li shiddatil bardi masalan fa in kana al-a'la salihan lil mashi dun al-asfal sahha al-masu 'ala al-a'la. Wa in kana al-asfal salihan lil mashi dunal a'la fa masul asfali sahha. Kalau seandainya dia menggunakan khuf di atas khuf karena sangat dingin. Ini negeri Arab itu memang. Kenapa ulama kita jarang mencontohkan dan jarang mempraktekkan bab ini? Karena di kita ini dinginnya normal. Kecuali mungkin orang-orang yang tinggal di puncak pergunungan atau di seperti Gunung Bromo ya, itu yang dinginnya luar biasa. Ini boleh menggunakan seperti ini. Tapi mayoritas tempat-tempat dari Indonesia itu adalah tempatnya ini dinginnya normal, tidak sampai melampaui batas yang kalau air itu tersentuh dengan kaki itu jadi terasa menggigil atau seperti tersetrum. Kalau di Arab itu seperti tersetrum. Maka kita dianjurkan menggunakan atau ada kebolehan menggunakan sepatu khuf ini. Nah kita pakai sepatunya juga harus kondisinya bersih suci ya, nggak kena kotoran ayam atau apa. Fa in kana al-a'la salihan lil mas'idun al-asfal sahha al-mashu 'ala al-a'la. Kalau seandainya ya di atas itu pas untuk dibasuh. Jadi begini, mohon maaf sekali lagi, ini sepatu ya, umpama ini sepatu udah memenuhi kriteria ya sampai mata kaki tadi,
cara mengusapnya itu kalau kita mau usap atasnya boleh, usap samping juga boleh nih, jawanibuhu, atau bawahnya juga boleh. Tapi yang dipraktekkan sama Rasul yang mana? Di atas. Ini yang sebuah keanehan dan tidak masuk akal. Sepatu kan yang nginjak bumi mana? Bawahnya. Berarti yang mungkin sering kotor bagian bawah. Tetapi Nabi meraktekinnya bagian atas nih usapnya. Jadi kita udah berwudu dalam kondisi wudu. Kemudian kita memakai sepatu, dan saat kita batal wudu kita nggak lepas lagi sepatu kita mau basuh atau praktekkan bab ini, maka kita usap, ambil air, usap begini. Ada yang mempraktekkan seperti ini dan cukup itu. Ada yang mempraktekkan bawahnya harus diusap. Tetapi ketika kita ambil air, kita taruh, letakkan di atas saja begini, itu sah. Kenapa nggak bawah? Sayyidina Ali udah jawab di kitab Bulughul Maram, ada lau kana dinu birra'i lakana asfalal khuf aula min a'lahu. Kalau agama itu adalah dengan akal-akalan, maka seharusnya Nabi itu meraktekinnya itu yang bawah, yang diusap, tetapi yang dipraktekin malah atas. Padahal yang kotor dari sepatu ketika di bawah buat jalan itu adalah yang bawah, tapi yang diusap justru malah yang atas. Kenapa? Itu bukti bahwa agama bukan dengan akal-akalan. Agama kalau dengan akal-akalan, ya perempuan sama laki itu jatah warisnya harusnya sama. Pakai akal-akalan, ya sama-sama capek. Atau abang atau empok jauh lebih gede daripada adik. Nah ini dalam warisan. Kalau agama dengan akal, kalau agama dengan akal lagi, seharusnya ya yang kentut itu adalah dubur. Berarti yang wudhu itu dubur, jangan muka. Karena yang salah pantat masa yang dibasuh muka. Nah ini karena agama nggak dengan akal-akalan. Agama itu dengan nas Al-Quran maupun hadis. In qasadal asfal au qasdahuma ma'an, kalau dia bermaksud ya yang bawah atau keduanya. La in qasadal a'la faqat wa illam yaqsud wahidan minhuma bal qasadal masha fil jumlah ajza'a fil asah. Jadi praktek dalam membasuh tadi ini boleh di atas, boleh juga kalau ada yang meraktekin basuh bawah, atas juga boleh. Nah ini dalam menggunakan sepatu dalam basuhannya. Wayam sahul mukim, ini adapun waktunya. Waktu boleh, durasi menggunakannya kapan? Orang yang tidak dalam perjalanan, stay di rumah, WFH, work from home, stay di rumah, tidak lagi keluar musafir, yauman walailatan, sehari semalam. Kalau saya pagi ini saya pakai nih sepatu, saya niat nih, ini jam berapa ini? Jam 5:30. Saya udah wudu, udah punya wudu, kemudian saya pengen pakai sepatu dalam 1 kali 24 jam. Maka 5:30 sekarang mulai saya pakai sepatu, saya masukkan ke kaki saya, kemudian ya di 5:30 nanti besok hari Senin itu adalah hitungan yauman walailatan, sehari semalam. Jadi lebih dari itu udah nggak boleh lagi, karena saya orang yang stay di tempat, tidak sedang musafir. Maka kalau lebih dari 5:30 di hari Senin besok, itu namanya saya melanggar aturan. Aturan dari fikihnya itu adalah sampai sehari semalam atau 1 kali 24 jam. Kalau saya mukim, yauman walailatan. Wayam sa'ul musafir, kalau saya sedang perjalanan, salah satu ayyam bilayalihidna, jatahnya 3 hari 3 malam. Ini adalah hari Ahad, saya pakai di 5:30, berarti Ahad, Senin, Selasa,
Rabu. Hari Rabu setengah 6 pas habis masa limited saya menggunakan sepatu. Kalau saya dalam perjalanan jauh, musafir batasnya berapa kilo Bu? 86, mau aman 90 ya, mau aman 90, 86 km dari sini kemana tuh? Ta'awun lebih ya, harus lebih. Bandung, Bandung Subang, Bandung Subang, mana lagi? Cipanas sudah sampai belum? Cipanas udah. Cipanas berapa kilo dari sini? Nggak pernah ngukur ya. 92. Kalau 92 udah masuk berarti. 92 udah masuk. Perjalanan yang jauh yang menempuh jarak 90 km ya, ada ulama sih 85 atau 86, amannya 90 km. Maka sepatu dalam bab ini kita bisa pakai 3 hari 3 malam. Kalau sekarang saya pakainya Ahad, ketika saya dalam kondisi musafir di setengah 6, maka habisnya nanti di hari Rabu. Di hari Rabu Ahad, di hari Rabu jam setengah 6 itu. Al-muttasilah biha sawa'un taqaddamat aw ta'akharat, yang bersambung dengan 3 hari itu, dengan 3 hari tersebut, baik itu didahulukan atau diakhirkan. Wabtida'ul muddah tuhsabu min hini yuhdis, dan mulainya masa itu dihitung dari saat dia hadas, ay min qida'il hadasil kain ba'da tamamil lubsil khuffaini. Jadi saya wudu, kemudian saya pakai sepatu itu, udah wudu, udah rapi, selesai, baru saya pakai. Atau saya mandi junub, saya pakai ini sepatu. Di situ mulainya, dimulai hitungannya dari situ. Ba'da tamami lubsil khufain, setelah sempurna menggunakan 2 khuf. La min ibtida'il hadas, bukan dari awalnya saya hadas. Wala min waqtil mashi, bukan juga dari waktu mengusap. Jadi waktunya nih begini. Ya, saya ulangin lagi, takut kurang jelas tadi. Kalau saya mau pakai ini sepatu, saya wudhu dulu. Atau kalau saya lagi junub, saya mandi junub dulu, baru saya pakai. Ketika saya pakai, itu hitungan awal waktunya. Bukan dihitungnya, lah kan saya baru pakai doang, tapi belum saya praktekkan dalam berwudhu. Setengah 6 masih punya wudhu, setengah 9 baru batal, setengah 9 baru wudhu, nggak lepas sepatu. Wudhunya dengan cara tadi tuh ya, jangan ngitungnya dari setengah 9. Pas hitungan awalnya itu saat kita pakai ini sepatu, bukan saat kita praktekkan wudhu itu. Walaupun kita nggak batal dari mulai dari setengah 6 tadi sampai setengah 11 kah atau setengah 12 kah. Cuman orang kita kan jarang tahan sama batal wudhu, beda sama ulama-ulama dulu. Kalau ulama dulu seperti Imam Syafi'i itu tahan nggak wudhu dari isya sampai subuh. Jadi Imam Syafi'i itu, Pak Bu sekalian, pernah datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal, muridnya. Imam Ahmad tuh berguru, yang punya mazhab Hanabilah tuh berguru kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, ketika mampir disiapin makanan, disuruh makan. Imam Syafi'i makan lahap, nambah lagi. Anaknya Imam Ahmad ngeliatin, kata anaknya Imam Ahmad, wah ini guru apa namanya ayah, iya makannya rakus amat, guru makannya rakus amat. Itu bahasa orang kita. Terus nanti tanya aja sendiri, jangan tanya ayah, kata Imam Ahmad. Nah, pertanyaan itu disimpan, nggak langsung ditanya. Malamnya Imam Syafi'i itu nggak tidur sampai subuh, padahal Imam Ahmad tidur.
anaknya tidur, istrinya tidur. Imam Ahmad bangunin anak istrinya jam 2, diajak sholat tahajud. Habis sholat tahajud tuh anaknya ngintip lagi di ruang tamu. Belum tidur juga gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i. Pertanyaan ini ntar lu tanya langsung. Tanya sebelum Imam Syafi'i pamit, anaknya nanya. Anaknya Imam Ahmad nih yang nanya. Kiai, saya mau nanya. Saya punya 3 tanyaan nih. 1, Kiai ngapa makan kayaknya lahap banget? Ya dia bilang, cuman yang ngomong rakus aja. Kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah selezat makan seperti makan di tempat ayahmu, karena tidak punya perasaan hati saya tentang kehalalan sebuah makanan seperti halalnya cara mencari ayahmu. Dianggap Imam Ahmad ini cara mencari duitnya kagak sembarangan, sehingga dia makan dengan lahapnya Imam Syafi'i di rumah itu. Di tempat lain gak pernah makan selahap itu, karena selalu ada rasa takut, khawatir ketidakhalalan cara orang mencari duit. Imam Syafi'i saking orang. Yang kedua ditanya lagi sama anak, ngapa semalam kagak tahajud? Saya intip, kok nggak kelihatan Kiai gelar sejadah? Nah, tadi malam dan malam-malam sebelumnya dan malam-malam nanti setelahnya, saya setiap malam 200 persoalan umat saya harus jawab. Masalah-masalah masyarakat, problem-problem daripada umat itu saya harus jawab dalam semalaman, dan biasanya terpecahkan 200 tanya jawab. Cara kita buku dijadikan 200 buku, 200 tanya jawab, 200 masalah fikih. Tanya babak kamu tuh, bagusan saya mecahin masalah ini apa saya sholat tahajud? Kata Imam Ahmad bilang, ya bagusan menyelesaikan masalah, karena itu hal yang wajib. Jadi ilmu dan orang menjadi tahu pengetahuan. Nih, Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang tahajud. Tapi umpama Imam Bukhari nggak sholat tahajud, kira-kira bagusan mana Imam Bukhari menulis tentang hadis tahajud tidak tahajud, amat tahajud tapi tidak nulis hadis? Iya Bu, bagusan nulis hadis. Karena bagusan nulis hadis, sehingga itu jauh lebih utama, pengetahuan itu sampai ke kita yang orang awam. Kalau seandainya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abi Daud, Imam Ibnu Majah dan para a'imah hadis lainnya tidak menulis tentang keutamaan tahajud, kita mau tahu dari mana? Tidak menulis tentang keutamaan zikir hauqalah, zikir subhanallah dan lain, kita mau tahu dari mana? Dan tidak semua ilmu itu harus diamalkan. Nah makanya kalau ada kiai kelihatan kok jarang sholat sunnah, jangan diikutin. Jangan diikutin, jadi pahalanya udah banyak. Pahalanya udah banyak. Kiai jarang puasa Senin Kemis. Kiai jarang puasa jarang puasa sunnah Daud. Jarang puasa Ayyamul Bait. Kiai kayaknya nggak pernah kita lihat puasa kecuali Ramadan. Lah emang yang wajib Ramadan doang. Dia udah sedekahnya, dia udah amalnya bagian yang lain. Mungkin nggak kelihatan. Walaupun berarti kiai nggak boleh nganjurin muridnya atau santrinya
puasa sunnah dong, karena kiai kan kagak puasa sunnah juga. Nah, tidak selamanya ilmu yang disampaikan wajib diamalkan. Paham nggak? Paham nggak? Nah, sehingga Imam Bukhari lebih baik kan Imam Bukhari nulis tapi nggak sholat tahajud umpama, atau Imam Syafi'i menulis anjuran tahajud tapi tidak tahajud. Tetapi bukan berarti nggak tahajud dia nggak ngapa-ngapain, menyelesaikan 200 masalah dalam fikih. Yang ketiga, kenapa nggak wudu lagi? Kata Imam Syafi'i, saya sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun wudu subuh, wudu isya saya pakai buat sholat subuh. Kuat gak tuh nahan kita? Begadangnya kita kuat, tapi nahan wudunya belum tentu. Begadangnya mungkin kuat, tapi nahan wudunya belum tentu. Imam Syafi'i nahan wudu dari isya dan atau wudu isya dipakai buat sholat subuh, makan dia nggak wudu lagi. Coba praktekin, wudu isya dipakai buat sholat subuh, bisa nggak kira-kira? Sholat isyanya menjelang subuh nih, ada akalnya nih. Sholat isyanya sebelum subuh, sejam sebelum subuh. Nah, berarti ada akalnya nih. Benar. Lanjut ini. Dikit lagi ya. Wala min ibtida'il lubsi wal 'asi bis safar wal ha'im yumsahani masha muqimin. Tapi kalau yang jalan-jalannya itu, dia jalan-jalan ke Bromo itu buat ya campur laki perempuan yang nggak ada tujuan jelasnya, safar maksiat, judulnya mereoni tapi di sana berpasang-pasangan ya, judulnya reoni, di sana pasang-pasangan, dia belum pengantin yang sah atau bukan pasangan suami istri, jalan-jalan bareng-bareng. Jangan dilepas Bu, jangan dilepas. Dulu saya pernah nih pulang-pulang dicancang saya sama orang tua saya, dicancang 1 kali 24 jam, dilepas buat sholat doang. Dulu pernah alumni MTS, padahal ya banyak orang, 50 orang jalan-jalan ya, tapi anak muda semua yang belum punya istri ya, pulang-pulang saya dicancang, diikat di tangga, pulang-pulang diikat di tangga, karena itu ada peluang maksiat di dalamnya, itu ada berpeluang untuk maksiat. Jangan izinkan anak bapak atau anak ibu ya untuk jalan-jalan kalau dia walaupun 5 orang 10 orang, tapi di situ laki perempuan bukan muhrimnya, ini ada berpeluang maksiat. Kalau safarnya safar maksiat ini, maka dia hitungannya 1 hari bukan 3 hari, 1 hari bukan 3 hari. Wadaimil hadas idza ahdasa ba'da lubsi khuffaini hadasan akhar ma hadasil daim qabla ay yusalliya fi bihi fardan yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihu walau baqiya tuhru alladhi labisa alaihi khuffaihi wa huwa fardun wa nawafilun. Nah, kalau seandainya dia hadas setelah dia pakai, ini misalnya saya tadi pakai sepatu, kemudian saya berjunub, posisi sepatunya bagaimana? Bolehkah saya tetap wudu pakai sepatu, atau bolehkah saya mandi itu pakai sepatu? Qabla ayyusalliya bi fardun yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihu walau baqiya tuhru alladhi labisa alaihi khuffaihi. Saya pakai sepatu, jatah saya 3 hari, kemudian saya hadas, maka harus dilepas itu sepatunya, karena sepatu hanya digunakan, ingat saya ulangi lagi tadi, fil wudu la fil gusli, hanya digunakan buat berwudu bukan buat bermandi. Adapun kita lagi musafir, kita pengen gak lepas ini sepatu, tapi kitanya lagi kondisi junub, berarti itu di atas ranjang dia pakai sepatu tetap tuh, iya kan? Di atas ranjang dia pakai sepatu, saat dia mau mandi junub dia harus lepas itu sepatunya, jangan dia tetap pakai, dia harus lepas sepatu itu, karena praktek sepatu dalam bersuci digunakannya hanya saat berwudu. Falau shalla bituhrihi fardhan qabla ayyah disa masaha wastabaha nawafilun faqat. Fa in masaha syakhsu fil hadar, kalau dia mengusapnya
dalam posisi belum perjalanan. Summa safar, kemudian dia safir. Au masafis safar summa qama qabla mudin yaumin wa lailatin atamma masha muqim. Ya, saya pakai, nggak ada niatan jalan-jalan, nggak ada niatan pergi jauh. Kemudian lagi saya niatin tadi pakai 5:30 mulainya. Tiba-tiba ada yang ngajak jalan-jalan ke Bandung, ke Ciater. Udah 90 kilo belum Ciater? Udah ya. Nah, maka karena saya niatin pakainya saat lagi kondisi di mukim, itu hitungannya hanya besok saja. Hanya besok saja, 1 hari 1 malam. Wal wajib fi masyikhul khufi ma yutlaqu alaihi ismul mashi idza kana 'ala dhakhiril khufi. Dan yang wajib itu mengusap khuf, ya, dari zahirnya khuf, wala yujzihul masu 'ala batinihi. Ini dalamnya enggak wajib. Ini jangan kebangetan apa namanya? Kebangetan adil. Kemudian pakai firasat. Jadi ilmunya pakai firasat. Agama itu bukan pakai firasat. Agama itu pakai nas Al-Qur'an atau nas hadis. Saya mau pakai sepatu sehari semalam. Kemudian dia basuhnya, di dalamnya dikasih air begini nih. Sepatunya nih. Ya, diambil air biar kena kakinya semuanya katanya gitu. Nah, ini prakteknya justru kelihatan orang bodoh. Agama itu bukan dengan perasaan, tapi perasaannya kan kalau saya taruh begini, itu kan jadinya apa? Jadinya kaki saya kan kebasahan semua nanti. Soalnya di dalamnya itu ada air. Lu kira mau miara cupang apa? Ya kan, mungkin mau miara cupang apa? Enggak, yang diusap itu atasnya doang. Ini enggak wajib. Udah atas itu kaki yang dipakai dengan sepatu model khuf tadi itu mewakili daripada basuhan kaki saat kita berwudu. Jadi nggak harus kena kaki lagi, kulit lagi di kaki yang sampai mata kaki itu. Wala akibal khuf wala ala hirfi wala asfalihi. Was sunnatu fil mashihi an yakuna khututan, ya. Sunnahnya dalam mengusapnya itu harus menggaris bi ayyufarrijal masihu baina asabihi wala yadhummuha. Tangan yang kita pakai ini habis ambil air itu harus renggang begini nih, tuh, nggak rapet. Jangan ambil air begini terus dituangkan begini. Caranya ayyufarrija, sunnah ini. Sunnahnya ayyufarrija, dibuka tangan kita, ya, dibuka tangan kita. Baina asabihi wa yabtul masu 'alal khufai bi salasati asya. Yang membatalkan kita memakai sepatu ada 3. 1, bi khal'ihima, dengan melepas. Jadi ini kalau misalnya saya hitungannya tadi 5:30 sampai 5:30 berikutnya, kalau saya lepas nanti siang udah habis, masanya habis, nggak boleh saya pakai lagi untuk berwudu. Paham? Kalau udah terlepas itu sepatu, maka sudah dianggap habis masa menggunakannya. Atau salah satunya, saya nggak lepas dua-duanya Ustaz, saya lepas cuma 1 doang. Sama, tadi kan syaratnya di awal itu adalah menggunakan sepatu itu harus dua-duanya, kecuali kalau mohon maaf kakinya buntung 1 atau nggak ada kakinya 1. Awin khilaihi, atau terlepas sendiri. Nah, terlepas sendiri, saya nggak ngelepas, tapi tahu-tahu sepatu saya copot. Nah, maka dianggap batal di situ. Udah selesai hitungannya. Au khurujil khufi an salahiyatil mashi ka tikhrafqatin, atau dia keluar dari khuf seperti apa? Sobek kemasukan air, ya, akhirnya kena kotoran lain-lain sebagainya. Ini udah dianggap tidak sah lagi menggunakan khuf, atau bahasanya masa dari menggunakan khufnya dianggap habis, dia harus melepas dua-duanya, expired dah. Wan qida'il muddah wa fi ba'din nusakhi muddatul mashi min yaumin wa lailatin. Yang kedua, selesai khuf atau batal khuf itu kalau sudah ketemu hari Senin besok 5:30 juga tadi. 5:30 sudah habis lagi masanya. Kalau saya mukim,
Kalau saya musafir berarti di hari apa? Hari Rabu. Wa salasatu ayyamin bilayalihinna li musafir. Yang ketiga, wa bi'urudi ma yujibul ghusli kajanabatin aw haidin aw nifasin lilabisil khufi. Nih, yang terakhir. Batal tadi saya pakai sepatu dan mau nggak mau sepatunya saya lepas. Walaupun saya musafir kan jatuhnya kan 3 hari tadi ya, Senin, Selasa, Rabu. Hari Senin saya nggak tahan karena posisi dingin, nggak kuat deh tuh, kata Ustaz Marwan mau nggak kuat nih, nggak kuat. Akhirnya saya ajak istri saya ke atas kasur, sepatu belum saya lepas nih, sepatu masih saya pakai aja terus. Lah mau apa? Ya, karena memang udah nggak tahan sepatu, sedangkan saya masih pakai sepatu ini, masih saya pakai. Nah, tetap saya pakai sepatu itu dalam bersetubuh, boleh nggak? Setubuh pakai sepatu boleh nggak? Hah? Kondangan pakai sepatu boleh nggak? Nggak boleh, pakai amplop kondangan mah. Kondangan pakai sepatu. Nah, bersetubuh tapi sepatu tetap dipakai, boleh nggak? Boleh aja. Bersetubuh sepatu tetap pakai boleh, tapi setelah bersetubuh kita mau mandi hadas itu harus dilepas. Atau ibu habis juga masanya karena haid, seharusnya 3 hari jatah musafir, kemudian baru 2 hari darah datang, tamu nih, darah tamu bulanan datang ya, itu maka harus dilepas, atau nifas juga ya, atau nifas harus dilepas karena itu dianggap sudah habis atau batal masa menggunakan sepatu. Jelas nggak? Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Jangan ntar lagi makan gue ditanya lagi. Biasanya lagi makan ditanya nih, kapan nyuapnya? Ya. Bagaimana ketika sepatu itu kita menginjak najis yang sifatnya tidak jelas kelihatan. Najis. Ya. Kucing lewat, kencing lewat tuh. Najis yang nggak kelihatan. Kita pakai sedang dalam memakai sepatu. Nah, saat kita mau berwudu, itu kalau najisnya sifatnya ainiyah, ya, sifatnya ada jenisnya, ada kotorannya, dia disucikan, itu dibersihkannya dengan cara apa? Disiram, sepatunya disiram. Makanya sepatu yang dijelaskan di sini, yang diterangkan oleh para ulama, itu sepatu kulit yang anti air. Yang anti air, artinya anti air gimana? Kalau dia kena air itu nggak meresap ke dalam sampai terkena kulit di dalam. Nah, ini kalau nanti mudah-mudahan sih saya bisa bawa ya. Saya ada di apa namanya rumah Cangkareng itu, lupa kemarin bawa. Hah? Besok sepatu tentara bawa. Nah, kalau dia lagi kita pakai kemudian terkena najis kok, ya kita bersihkan itu. Iya, kita bersihkan. Kemudian kalau seandainya sudah dipastikan bersih, misalnya nih ya, saya lagi pakai sepatu ini nih, kemudian kena tai burung ya kan, tai burung. Ya harus saya bersihkan dulu. Cara bersihkannya gimana? Dituangin air. Najis mutawasito, cara bersihnya gimana? Dituangin air, dibersihkan, udah dianggap suci lagi. Kemudian nggak pakai kita lepas, nggak boleh posisinya dilepas. Kalau posisinya dilepas tadi ya gagal. Bahasanya di sini batal ininya, masanya udah dianggap expired, sudah habis gitu. Jelas gak? Ada lagi? Bu, mau nanya Bu? Hah? Wallahu a'lam bissawab. Ya, paham nggak paham insya Allah dapat pahala, paham nggak paham insya Allah menghapus dosa. Justru kalau belajar nggak paham, saya lebih senang
kalau ada orang ngaji dengan saya nggak paham, berarti saya senang. Kenapa? Nggak paham dia berani datang. Yang paham mah udah biasa, dia datang paham karena ngerti gitu kan. Kalau yang nggak paham datang juga, luar biasa ini. Gua pokoknya kagak ngaji, kagak paham, yang penting gua nyampe aja. Ya, iya kan? Insya Allah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ighfir liman bana hadzal masjid al-huda wa liman shalla wa i'takafa fihi wa liman tasaddaqa wa tabarra'a fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Bulan depan insyaallah ketemu bab tayamum insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.